Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rahmawati, dosen tetap dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu terkait dengan salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen di lingkungan Dikti Saintek. Baik, mata kuliah yang saya ambil adalah konsep dasar PKN dengan kode mata kuliah KPT 0305 0301. Nah, untuk bobot SKS-nya adalah 3 SKS dengan waktu 3 kali 50 menit. Sehingga totalnya 150 menit setiap kali pertemuan. Nah, untuk jumlah pertemuannya 16 kali pertemuan dengan matriks yang sudah tercantum di dalam RPS. Selanjutnya, di dalam mata kuliah konsep dasar PKN ini, mahasiswa yang kami ampu adalah mahasiswa semester 2 dengan jumlah sekitar 40 mahasiswa. Kebetulan saya mengampu kelas 2A. Nah, untuk CPMK dari mata kuliah konsep dasar PKN ada 6, yaitu CPMK yang pertama adalah mahasiswa menjelaskan konsep hakikat pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa menjelaskan konsep dari konstitusi negara, NKRI, demokrasi, kekuasaan, dan politik. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan implementasi hak asasi manusia, norma, hukum, dan peraturan. Dan yang selanjutnya untuk CPMK yang keempat adalah masih mampu mengidentifikasi kebutuhan warga negara. Untuk CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan keragaman dan komunikasi antar sosial budaya, globalisasi, serta kerjasama antar bangsa. Dan untuk CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan konsep wawasan Nusantara dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, untuk substansi materinya terdiri atas 14. Yang pertama adalah konsep materi terkait dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah berkaitan dengan warga negara dan pemerintah. Yang ketiga berkaitan dengan Pancasila. Dan yang keempat tentang konstitusi negara. Yang kelima tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang keenam adalah demokrasi. Bagian yang ketujuh adalah tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedelapan adalah kekuasaan dan politik. Untuk yang kesembilan adalah kebutuhan warga negara. Untuk yang kesepuluh adalah norma hukum dan peraturan. Untuk yang ke-11 keragaman dan komunikasi antar sosial budaya. Untuk yang ke-12 globalisasi. Untuk materi yang ke-13 adalah kerjasama antar bangsa. Dan yang materi yang terakhir adalah tentang wawasan Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu pertemuan mata kuliah di konsep dasar PKN pada pertemuan ke-15, yaitu dengan materi pokok wawasan Nusantara. Nah, dengan model pembelajaran problem based learning, kemudian metode pembelajaran yang akan kami terapkan adalah ceramah, bervariasi, penugasan, diskusi, dan presentasi. Nah, untuk materi perkuliahan pada pertemuan kali ini akan kami sampaikan secara DIA, itu Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang membahas tentang wawasan Nusantara ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan hakikat dari wawasan Nusantara dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur dasar dari wawasan Nusantara dengan benar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai karakter bangsa dalam wawasan Nusantara dengan tepat. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan terampil. Adapun untuk bahan dan media pembelajaran yang kami gunakan untuk pertemuan perkuliahan kali ini, yaitu yang pertama ada PowerPoint materi terkait dengan wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua kami menggunakan media
LMS khusus di universitas kami yang bernama Moka Unima, di mana Moka Unima ini kami manfaatkan untuk kegiatan presensi mahasiswa secara online, kemudian upload materi tentang kawasan Nusantara itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ada tempat atau penugasan yang kami sampaikan dan beserta pengumpulannya. Kemudian yang keempat ada sticky note yang digunakan sebagai refleksi mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sumber belajar yang kami gunakan ada buku referensi, artikel jurnal maupun sumber dari internet yang lainnya. Adapun mata kuliah konsep dasar PKN merupakan mata kuliah wajib yang menyajikan konsep-konsep dasar yang cukup kompleks terkait dengan kehidupan mahasiswa sebagai seorang warga masyarakat maupun warga negara. Nah, di dalam mata kuliah ini membahas pokok-pokok materi terkait dengan konsep dasar pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang mengacu pada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep-konsep di dalam pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud meliputi konsep-konsep dasar negara, yaitu Pancasila, konstitusi negara, hukum, politik, pemerintahan, persatuan dan kesatuan, globalisasi, sejarah perjuangan kemerdekaan, wawasan Nusantara, dan kerjasama antar bangsa. Baik, untuk kegiatan perkuliahan terbagi menjadi 3, yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Di kegiatan pembukaan kami awali dengan salam, doa, presensi, kemudian pemberian motivasi kepada mahasiswa. Tak lupa kami juga memberikan kesepakatan kelas. Kita melakukan kesepakatan kelas agar pembelajaran nyaman, aman, dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tak lupa sebagai pendidik kami mencoba untuk melakukan persepsi di awal pembelajaran untuk menggali informasi awal mahasiswa dengan pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian setelah itu kami menyampaikan tujuan pembelajaran. Di bagian kedua ada kegiatan inti, di mana di dalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintak model yang kami gunakan, yaitu problem based learning. Tidak lupa untuk menambah semangat mahasiswa di dalam pembelajaran, kami sela dengan kegiatan ice breaking sehingga mereka tidak merasa bosan dan tetap semangat antusias mengikuti mata kuliah konsep dasar PKN seperti itu. Kemudian terakhir di kegiatan penutup ada kegiatan refleksi, penyimpulan, dan tindak lanjut. Baik, untuk asesmen mata kuliah konsep dasar PKN ini kami gunakan bobot penilaian dengan penilaian yang dilakukan baik secara harian, mingguan maupun semesteran. Nah, untuk rinciannya adalah ada 7 aspek yang kami nilai. Yang pertama terkait dengan kehadiran mahasiswa, setidaknya hadir minimal 75%. Dari 16 kali pertemuan itu akan dikalikan dengan bobot 10%. Kemudian untuk keaktifan kami nilai dengan bobot 10%, sikap kami nilai dengan 10%, tugas 15%, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Kemudian untuk kuis nanti 5%. Kemudian untuk asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester masing-masing 20%, sehingga ketika di total seluruh bobot penilaian mencapai 100%. Nah, itu deskripsi dari mata kuliah kami. Mari selanjutnya kita lihat video pembelajaran sudah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan semuanya silakan berdoa. Silakan teman-teman untuk melakukan presensi terlebih dahulu di Moka ya. Hari ini
lihat ya di layar. Teman-teman mohon yang pertama bisa men-silent HP ataupun alat komunikasi lainnya ya selama proses perkuliahan ini. Dan yang kedua, silahkan berbicara ketika nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab gitu ya. Jaga keterangan kelas. Kemudian nanti teman-teman juga bisa menyampaikan pendapatnya ketika mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, silahkan kalau ada hal yang penting bisa dicatat. Kemudian nanti kalau ada teman kita yang berhasil menjawab atau menyampaikan sesuatu, beri aplaus untuk mereka ya, sebagai apresiasi kita memberikan penghargaan untuk teman-teman kita. Nah, yang gambar lampu itu mari kita terus menyalakan semangat untuk belajar, gitu ya teman-teman semuanya. Oke, bisa disepakati kesepakatan kelas kita? Bisa. Oke, teman-teman silakan mengamati gambar berikut ya. Mungkin teman-teman sudah mengenal yaitu gambar apa teman-teman? Baju beserta dengan pulau Indonesia ya. Apa saja? Oke, silakan dijawab pertanyaan ini.
itu integratif? Integratif, saling berkaitan gitu ya. Nah, antara batas wilayah dan batas politik. Tentang tujuannya ya, harapannya ketika kita sudah tahu kawasan Nusantara secara menyeluruh, kemudian identitas nasional kita apa, kemudian kalau kita juga dengan mempertahankan negara kita, ya sekarang sudah tidak ada penjajahan secara fisik ya, tetapi secara intelektual, secara lagi kemudahan zaman teknologi itu salah satu juga. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik, sama itu bukan menjadi sebuah penjajahan ya, tapi sebuah inovasi untuk kita terus maju. Nah, kita intinya adalah apa di kawasan Nusantara itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita kaitkan dengan nilai-nilai karakter yang kita pelajari di kawasan Nusantara ini. Yang pertama jelas tadi kan kita tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berarti itu salah satu contoh untuk kita mewujudkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Nah, yang kedua, toleransi antar budaya. Teman-teman tahu ya, keberagaman atau multikultural yang ada di Indonesia ya. Tentang apa saja multikulturalnya? Suku, kemudian budaya, bahasa, agama. Nah, itu sebagai sarana untuk kita melakukan toleransi antar budaya. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Jelas ya. Mungkin di kelas ini contohnya adalah persatuan dan kesatuan bagaimana menjaga marwah dan kebaikan kelas 2A. Nah, kalau di Indonesia ya bagaimana menjaga marwah persatuan dan kesatuan Indonesia di mata dunia gitu ya. Kemudian silahkan duduk berkelompok ya. Ada 12 kelompok ya. Ya, nanti sudah duduk berkelompok boleh melingkar. Teman-teman silahkan pilih per kelompok satu kasus yang berkaitan dengan kawasan Nusantara. Nah, agar satu kelompok yang satu dengan yang lain tidak sama, nanti menuliskan di kolom tulis. Ya, nanti teman-teman setelah menentukan temanya atau kasusnya apa, teman-teman bisa pelajari dulu, cari informasi di koran ya, terutama koran online yang kredibel, misalnya ada Kompas, tapi bukan Kompasnya ya, Kompas, kemudian Tempo, koran-koran yang kredibel itu yang bahas tentang kasus tersebut, kira-kira penyebabnya apa. Kemudian teman-teman secara berkelompok diskusikan kira-kira solusinya apa ya yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut atau kasus tersebut. Nah, silakan sajikan dalam bentuk infografis ya. Info silakan berikan gambar pendukungnya dari kasus itu, kemudian nanti teman-teman berikan alurnya bagaimana teman-teman menyelesaikan itu. Jangan lupa sajikan secara menarik sesuai dengan tema yang dipilih dan sertakan identitas kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang silakan duduk. Sebelum duduk berkelompok ya, silakan perwakilan kelompok untuk menuliskan tema apa yang akan kalian isi di kasusnya. Jadi agar setiap kelompok tidak sama ya. Oke. Kalau kelompok menuliskan, boleh mulai duduk melingkar untuk berdiskusi dan menceritakan ya. Memang dua-duanya, maksudnya kalian akan bahas di dua pulau itu atau salah satunya di Indonesia? Oh ya, agar tidak terlalu luas ya, difokus. Nanti cari latar belakangnya. Dan kalau Kalimantan kan mungkin ada kaitannya dengan perbatasan negara perbatasan kan? Kalau Papua juga negara perbatasannya berbeda dengan Kalimantan. Dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kasus konflik etnis Sampit. Nilai karakter yang dapat diambil dalam kasus ini yang pertama yaitu toleransi antar budaya, kemudian gotong royong dan persatuan, sikap saling menghargai, keadilan sosial dan empati, kemanusiaan. Selanjutnya masalah kasus konflik etnis Sampit. Yang pertama
ekosistem hutan, 2 edukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, 3 kerjasama lintas negara untuk mengelola hutan bersama. Jadi penting bagi kita untuk menjaga hutan karena hutan sebagai paru-paru dunia yang memberikan kehidupan untuk bumi. Oke, coba dijelaskan Mas Nando dulu. Pertama bagian solusi dan upaya penanganannya. Jelaskan berarti apa bedanya reboisasi dan restorasi. Coba. Kalau reboisasi itu penanaman hutan penanaman pohon kembali. Kalau restorasi itu lebih memperbaiki ke ekosistemnya. Oh, oke. Restorasi itu bagian ekosistemnya, reboisasi itu adalah penanaman pohon. Ya. Ini contoh konkretnya ada tidak? Contoh tempat yang bisa dilihat sebagai tempat wisata, tapi di sana ada unsur alamnya, contohnya di mana? Ya, lanjut. Ya, ini ya lanjut ya. Oke, Mas Surya mau bertanya Ya, saya tentang bertanya ya. Iya. Itu nomor 4 ini kerugian ekonomi dan kesehatan masyarakat di Kalimantan itu totalnya seperti apa? Karena ekonomi di Kalimantan itu sepertinya sangat naik ya. Nanti kerugiannya seperti apa dan kesehatan masyarakatnya menurutnya gimana? Baik, jadi kan untuk kerugian ekonomi dan kesehatan masyarakat kan Kalimantan kan hutan, banyak hutan. Nah, jika hutan itu ditebang secara liar, kemungkinan kan ada bencana tanah longsor, banjir. Nah, itu bisa merugikan ekonomi. Nah, kemudian kesehatan masyarakatnya itu kan pada hutan ada yang melakukan pembalakan bisa dengan melalui pembakaran hutan. Nah, itu nanti kalau hutannya dibakar bisa menyebabkan pencemaran udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dari kegiatan ini, mari kita merefleksikan ya apa yang sudah kalian pelajari apa saja hari ini. Banyak ya? Ya. Silakan kalian mencoba untuk merefleksikan apa
materi terkait dengan konsep wawasan Nusantara di rumah. Teman-teman bisa belajar secara mandiri, mencari informasi di internet terkait dengan artikel jurnal yang membahas tentang wawasan Nusantara maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan wawasan Nusantara, sehingga teman-teman menjadi lebih terbuka dan memahami konsep materi beserta beserta contoh kasusnya, mencari tahu bagaimana solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan atau kasus tersebut, sehingga teman-teman bisa menggunakan konsep-konsep terkait dengan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mari kita jaga wilayah kita dari Sabang sampai Merauke ya. Walaupun kita ada di tengah-tengah sini, tapi kita juga patut menjaga dan menghargai